Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang perkara masalah sholat hadirin, yaitu sholat fardu, sholat wajib ya, 5 waktu, 17 rakaat. Jadi masalah sholat ini harus dilaksanakan. Yang sudah dewasa ya, yang sudah balik 15 tahun katanya, sebagian ulama 15 tahun sudah wajib mengerjakan sholat 5 waktu. Yang sholat 5 waktu ini yang pertama adalah sholat subuh. Sholat subuh. Jadi sholat subuh ini harus kita paksakan. Jangan sampai ketinggalan sholat subuh. Bahkan tidak sholat subuh ini bahaya hadirin. Orang yang meninggalkan sholat ini, apalagi sholat wajib, sholat fardu ini ya, ini luar biasa ini ancamannya. Ini diancam langsung. Ada sebagian banyak ya periwayat-periwayat maupun penyampaian ustadz-ustadz, kiai, para habaib juga ya menyampaikannya. Orang yang meninggalkan sholat 5 waktu ini bahaya hadirin. Bahaya sekali. Segala kebaikannya tidak dicatat ibadah hadirin. Inilah kalau orang nggak sholat. Nah, makanya kita harus memaksakan diri kita. Kalau sudah kita memaksakan diri kita, apalagi sholat subuh ya, sholat yang lagi enak-enak ya kan, tidur macam gitu. Ini pahalanya sangat besar hadirin, ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala sangat besar pahalanya. Nggak terhingga hadirin. Yang kedua itu sholat zuhur. Sholat zuhur ini setengah hari ya, jam 12 lewat lah sikit ya kan. Ini. Di sini juga manusia banyak aktivitas. Tapi ini wajib, harus dikerjakan, dilaksanakan. Bukan dicari alasan. Alasan kita kerja gitu ya, supaya kita jangan sholat, jangan. Alasan kita bagaimana supaya kita sholat. Nah itu. Ini harus kita pahami ya, harus ngerti ya. Ini. Di saat sholat zuhur ini juga nilainya hadirin, Masya Allah. Ganjaran pahalanya sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala hadirin. Tengah hari ya. Yang ketiga itu sholat asar. Ini sholat asar ini juga. Ini juga ganjarannya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahaya hadirin. Kalau orang Islam dia ngaku Islam nggak sholat, ini bahaya ini. Waduh, susah ini menghadapi orang ini. Makanya kita harus belajar, harus berkawan ya, berteman, bergaul dengan orang-orang soleh, supaya diri kita pun terpengaruh dengan kebaikan-kebaikan mereka. Itu ada tamsilan ulama-ulama itu, tamsilan ulama lah ya. Dia bilang kalau kita dekat dengan bekawan atau berteman dengan pandai besi, walaupun kita bukan pandai besi, tapi asapnya kena ke mata, itu perih. Tapi kalau kita berteman, berkawan,
sama apa namanya tukang jual minyak wangi ya, yang aromanya itu wangi. Walaupun kita bukan jual minyak wangi, tapi aroma wanginya tercium kepada kita. Kita akan enak, senang gitu. Ini cara belajar. Suasana harus ada. Jangan suasana lalai, jangan suasana bicara sia-sia. Ini merusak iman kita, jadi malas kita. Makanya perlunya sholat ini. Kita usahakan, kita belajar, kita ikut-ikut orang yang sholat. Dan terutama sholat ini kita usahakan juga ke masjid. Masjid ini dibangun bukan atas dasar manusia. Harus disuruh bangun masjid. Enggak, ini memang perintah Allah. Di dalam Al-Quran itu surat apa itu ya? Lupa saya itu, surat Taubah mungkin ya. Di dalam masjid. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan juga sholat ke masjid. Rasulullah itu sholatnya ke masjid. Bahkan beliau itu pernah sakit. Satu riwayat ya. Yang menjadi imam itu sahabat beliau Abu Bakar radhiyallahu anhu hadirin. Ini yang jadi imam. Ini yang sakit nih. Coba. Dipaksakan juga. Kalau kita tidak maksakan diri kita, siapa lagi maksakan? Ya tentu diri kita sendiri. Itu saya alhamdulillah ya. Kalau saya itu ke masjid lah. Mudah-mudahan Allah berikanlah taufik, kekuatan kepada saya untuk jalan ke masjid ini hadirin. Sholat berjamaah ini saya usahakan lah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan juga lah. Saya usahakan. Selagi saya sehat hadirin. Nanti apabila satu saat saya sakit, gimana? Ini satu alasan yang tepat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main kita perkara ke masjid ini. Itu ada salah satu kitab ya. Kitab namanya Fadilah Amal itu. Itu coba kita baca itu. Itu ditulis satu ulama, alim ulama besar ya. Maulana Muhammad Zakaria rahmatullah alaih. Itu ulama besar itu. Hafal hadis, ahli hadis ya. Itu baca itu, banyak itu di situ. Fadilah kelebihan orang yang melaksanakan sholat ke masjid berjamaah, itu banyak kelebihannya, fadilahnya. Dan juga ada di situ ancamannya. Ini yang harus kita imani, kita yakini bahwa itu kitab berdasarkan Al-Quranul Karim. Dan kitabullah itu kitab sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua itu. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semua itu. Itu harus kita supaya kita tahu. Jadi perlunya kita beribadah ini perlu juga ilmu. Ini nanti apalagi hujan ya, hujan gerimis, udah malas ke masjid. Apalagi yang banyak uangnya itu ya. Beli mobil bisa, beli kebun lebar bisa, usaha bisa. Tapi beli payung, beli mantel, bagaimana supaya kita ke masjid, supaya iman kita kuat itu kadang-kadang alasan. Itu mantel kadang-kadang harganya 60.000 kok, 70.000, masa nggak bisa kita beli payung? Ini supaya apa? Supaya kita kuat, keimanan kita kuat, hati kita, jazbah iman kita kuat. Ini gunanya supaya sehat iman kita hadirin, supaya banyak ilham diberikan Allah kepada kita. Karena kita ada kesungguhan di situ. Ini kadang punya mobil banyak, kita mantel payung, Pak terbelinya coba. Waduh, jangan sampai terjadi sama kita lah seperti ini ya kan.
dan kekuatan hadirin. Kekuatan orang-orang yang sholat berjamaah ke masjid ini bukan berdasarkan kekuatan kita. Tapi ini salah satu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hadirin. Ini harus kita tahu juga. Tidak semua orang bisa ke masjid itu walaupun dia sholat hadirin. Kadang-kadang ya ada orang yang rumahnya dekat dengan masjid gitu ya, tapi ke masjid susah juga, nggak mau juga gitu. Berarti tidak ada kekuatan gitu. Tapi kadang-kadang ada orang yang jauh dari masjid, rumahnya jauh dari masjid ya kan, tapi bisa ke masjid gitu kan. Berarti ada kekuatan rohani, jazbah iman. Itu yang lebih fatal lagi tuh. Ya mudah-mudahan tidak jadi aib ini ya, tapi jadi contoh lah buat kita ini. Yang lebih fatal lagi, lebih parah tuh kadang-kadang itu bulan Ramadan itu, bulan puasa itu kadang-kadang mencet masjid itu gitu. Yang pekerjaannya itu orang Islam kadang-kadang. Udah badannya udah masuk ke masjid ya, udah chat. Tiba waktu ajan kadang-kadang nggak sholat, istirahat dia kan. Ini badannya sudah masuk ke masjid ini. Ini nampak gitu. Nampak itu betul-betul hidayah atau enggak gitu. Ini rasa malu pun nggak ada lagi gitu. Ya maunya ya sudah mencacat masjid gitu ya, kerja di masjid gitu ya, melalui BKM, melalui Najid, hasil musyawarah mereka untuk dia. Maunya ya, aku kerja di masjid, bawain sarung kek. Itu ada air di dalam masjid tuh bersih. Semua lengkap sebenarnya. Tapi ya memang begitu kadang-kadang. Memang kalau sudah hidayah itu ya itu. Hidayah itu memang di dalam hati hadirin. Makanya hati ini tidak bisa diingkari. Yang nanti dipertanyakan sama Allah Subhanahu wa taala itu ya. Yang paling berat itu hati kita ini loh. Hati kita ini benar apa bohong gitu. Gitu. Letaknya hati itu. Kalau hati condong kepada sesuatu, dia akan mencintai itu. Itu seperti itu. Ya kalau condong dia kepada agama, dia akan cintai agama gitu. Jadi insyaallah lah ya. Semua mudah-mudahan kita kuatkanlah melaksanakan sholat ke masjid berjamaah ini ya, kita usahakanlah. Karena masjid ini bahtera. Itu kalau ulama-ulama itu Pak Kiai, Ustadz, Habib itu ceramah itu, Masya Allah. Itu masjid itu nanti katanya bisa jadi kendaraan ya, kendaraan melewati titian Siratul Mustaqim itu ya. Yang panjangnya 1500 perjalanan itu, Masya Allah. Banyak katanya manusia itu lewat ya, di titi apa namanya, di jembatan itu ya, sebesar rambut katanya, di belah 7 lagi katanya. Ini masjid ini bisa jadi kendaraan loh. Masya Allah. Ini sebenarnya keistimewaan umat Islam ini banyak Pak. Cuma kadang-kadang kita ini sepele ya, remeh gitu ya, bahkan melanggar berani gitu. Itu nggak ada usaha dia. Coba kita usaha untuk kebaikan ya kan, maka Allah beri kebaikan gitu. Tapi jangan sok-sok baik, ini bahaya. Sok-sok sudah benar, sok suci, ini bahaya. Tapi kita usaha untuk kebaikan supaya meninggalkan keburukan dan kemungkaran hadirin. Usaha ini yang harus kita hari-hari kita usahakan kebaikan. Apalagi suasana ya di zaman sekarang ini, Masya Allah. Banyak jangan suasana yang sia-sia lah. Bagaimana suasana mempengaruhi hati kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama, kepada ibadah-ibadah kita. Ini yang penting, suasana ini.
Ini jangan bahas yang nggak perlu dibahas, jangan dibahas lah. Bahas itu bagaimana hari ini kita ya, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah gitu. Ini hari ini ya, kalau mungkin esok besok gitu ya, ya nggak bisa kita bahas. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita apakah hidup besok, apakah kita mati besok, nggak tahu. Ini bahayanya. Yang jelasnya ya kita ucapkan aja nih insya Allah, dan kita syukuri aja lah nikmat saat ini ya yang ada pada diri kita. Apalagi masalah materi ya, masalah materi ya, masalah kaya miskin ini sudah relatif dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita iman kita lah kita perbaiki gitu. Ini masalah kaya miskin itu relatif aja. Jangan gaduh gitu, jangan risau, jangan, senang aja kita, alhamdulillah kita diberikan Allah kita hidayah ini. Karena umat Islam ini nanti tempatnya yang aslinya di surga sebenarnya hadirin. Di surga tuh masya Allah. Nah itu di surga tuh kenikmatannya luar biasa hadirin. Nggak terlintas, nggak bisa kita pikirkan kenikmatannya, nggak tersirat di hati kita loh. Banyak kenikmatan yang puas lah. Kenikmatan di surga itu sebenarnya kapan itu ya umur ini kan kita tahu lah, ngerti lah, paling 60-70 tahun aja lah. Baru nanti udah kita meninggal, tinggallah semua, habislah. Masuklah ke tahapan kehidupan yang lebih panjang lagi hadirin. Insya Allah ya. Ini sholat ini jangan kita tinggalkan lah. Sholat wajib ya. Kalau ya ini pun alhamdulillah setelah kita melaksanakan sholat wajib, sholat fardu ini, kita usahakan juga sholat sunnah lah, sholat sunnah Nabi ya. Kalau kita melaksanakan sholat 5 waktu ini berkah hadirin. Seluruh kebaikan kita dicatat sama Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya ya. Ini. Jadi jangan lagi yang nggak sholat ya kan. Itu kalau kita punya anak, punya keluarga, ajak mereka ke masjid. Usahakan mereka. Itu kalau sahabat-sahabat itu dulu, masya Allah, sahabat Nabi itu ya, jalan mereka, langkah-langkah mereka juga itu dipendek-pendekkan itu. Kata Nabi, orang yang semakin banyak langkahnya ke masjid itu dosanya ya dihapuskan ya, diganti dengan kebaikan. Setiap langkah diberi pahala, setiap langkah diberi derajat katanya. Itu masya Allah. Jadi sahabat Nabi itu semua mengamalkan itu gitu. Itu. Kita pun harusnya gitu. Jangan rumahku jauh dari masjid. Kita usahakan gitu. Pakai kendaraan bisa. Jangan kita beranggap kalau dekat rumah kita, bisa ke masjid enggak? Belum tentu. Karena ini soal keimanan, soal keyakinan ini, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, mudah-mudahan ya semualah orang yang masuk Islam lah. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah sesuai dengan sunnah Rasulullah, dan kita kerjakan sampai kapan? Sampai kita tiada lagi, sampai mati ya, sampai nyawa datang baru selesai sholatnya ya gitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua umat Islam ini seluruh dunia ya, tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Karena ini salah satu rukun Islam hadirin. Masya Allah, inilah yang membedakan orang Islam dengan orang-orang yang enggak Islam ya, enggak tahu lah gitu.
Kita tutup dengan majelis subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.